Syafaat Al-Quran di dalam kubur. Ketika bacaan menjadi pembela, saat semua pergi, saat jasad diturunkan ke liang lahat, keluarga pulang, langkah kaki mereka menjauh, dan malam pertama di alam kubur pun dimulai. Gelap, sempit, sunyi. Di saat itulah manusia benar-benar sendirian. Namun, tidak semua mayit benar-benar sendirian. Di Al-Quran, datang sebagai sahabat kubur Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan, syafaat itu dimulai sejak alam kubur, bukan hanya di hari kiamat. Bagi orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, menjadikannya pedoman hidup Al-Quran hadir dalam kuburnya sebagai pelindung dan pembela. Gambaran yang disebut dalam Atsar Ulama. Dalam beberapa riwayat dan penjelasan ulama salaf disebutkan, ketika seorang hamba yang dekat dengan Al-Quran dimasukkan ke kubur, datang sebuah rupa bercahaya, harum, dan menenangkan. Mayit bertanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Quran yang dulu engkau baca, yang menemani malammu, yang engkau jaga meski lelah." Lalu Al-Quran duduk di sisi kepalanya, menjadi selimut dari kegelapan, dan menahan siksa kubur atas izin Allah. Surat-surat yang menjadi pelindung kubur satu. Surah Al-Mulk, Rasulullah SAW bersabda, Surah Al-Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. Orang yang rutin membacanya sebelum tidur akan didampingi Al-Mulk di kuburnya. 2. Surah Al-Baqarah, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Baqarah, karena mengambilnya adalah keberkahan, dan meninggalkannya adalah kerugian. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat ulama, Al-Baqarah menaungi kubur dengan cahaya dan ketenangan. Al-Quran membela saat Munkar dan Nakir datang ketika dua malaikat datang dengan suara mengguncang, menanyakan, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Bagi ahli Al-Quran, lidahnya dimudahkan menjawab, karena Al-Quran yang dulu ia baca di dunia, kini menjadi saksi kebenaran imannya. Namun, bagi yang mengabaikan Al-Quran, Allah berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit." Quran Surat Taha 124. Para mufassir menjelaskan, kehidupan sempit itu termasuk azab kubur. Al-Quran yang dulu jarang dibaca, sering ditinggalkan, hanya jadi pajangan, tidak datang sebagai pembela, bahkan menjadi hujjah, tuntutan atas kelalaian. Kelak di kubur, harta tidak ikut, jabatan tidak ikut, yang keluarga tidak ikut. Yang ikut hanya iman, amal, hubunganmu dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran akan berkata, "Ya Allah, aku membelanya"? Atau justru, "Ya Allah, ia meninggalkanku"? Penutup jika ingin kubur menjadi luas, terang, damai, maka mulailah berteman dengan Al-Quran sejak sekarang. Walau hanya satu halaman sehari, satu ayat yang diamalkan, satu surah sebelum tidur. Karena Al-Quran tidak pernah mengkhianati orang yang mencintainya. Ya Allah, jadikan Al-Quran sahabat kami di dunia, penenang di kubur, dan pemberi syafaat di hari pertemuan denganmu.